teman-teman sekalian, siang ini saya ditemani Pak Dr. Adi dan juga jajaran rumah sakit ini bisa mengunjungi para korban ya yang ada di rumah sakit ini 15 secara keseluruhan. Satu masih di ICU, sementara yang lain sudah di kamar perawatan. Saya lihat perkembangannya cukup bagus, ditangani dengan baik, profesional, dan saya harus katakan Pak, rumah sakitnya bagus. Mudah-mudahan penanganan yang baik ini nanti bisa segera membuat anak-anak kita yang ada di sini bisa segera sehat kembali. Tentu diperlukan penanganan medis lebih lanjut, nanti Pak Dr. Adi yang menjelaskan. Kami akan terus berkoordinasi dengan orang tua para korban untuk melakukan tindak lanjut, terutama nanti di rehabilitasi sosialnya. Kami memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan, termasuk tentu dukungan-dukungan untuk perawatan maupun nanti untuk rehabilitasi dan selanjutnya pemberdayaan. Jadi kami berdialog dengan para orang tuanya, kami berdialog juga dengan pasien-pasiennya, dan alhamdulillah ya kami bisa mendengarkan apa yang mereka ceritakan dengan baik, dan mereka optimis untuk bisa segera sehat karena mendapatkan penanganan yang baik. Saya kira itu. Apa saja dialog yang tadi disampaikan dari para pasien kepada ya, mereka menceritakan pada saat itu dalam ya ibadah sholat Jumat ya, berada di masjid, tengah-tengah khutbah itulah terjadi ledakan. Mereka tentu belum bisa menceritakan secara detail karena rata-rata ya mungkin kaget dan kemudian menyelamatkan diri. Itu aja ya, jadi mereka bisa merasakan tiba-tiba ada ledakan. Setelah itu mereka tidak bisa mengetahui lagi, tapi sudah ada yang menyelamatkan, ada yang mengajak untuk segera menyelamatkan diri dalam keadaan yang kalut seperti itu. Tetapi semuanya bisa saling tolong-menolong. Tadi ada salah satu orang tua yang kebetulan rumahnya dekat di sana, dengan ledakan itu langsung datang dan kemudian juga mencari anaknya. Ya memang situasi agak kalut, tapi secara gotong royong bisa diatasi dengan baik. Itu yang tadi kami cerita. Saya lihat mudah-mudahan ya ada yang mungkin 2-3 hari lagi udah ada yang bisa pulang. ada bantuan materi? Iya jelas. Jadi kalau bantuan pasti nanti diberikan baik oleh pemerintah daerah ya. Pak Gubernur kemarin juga sampaikan, kami dari Kementerian Sosial dengan indeks yang kami miliki tentu kita akan bantu, tetapi kita akan teruskan nanti pendampingan setelah berada di rumah, baik itu dalam bentuk trauma healing maupun rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Tergantung asesmennya, ya bisa sebulan, bisa 2 bulan, sesuai hasil asesmennya akan kita dampingi nanti. Orang tuanya akan kita ajak dialog, kemudian siswa-siswanya juga akan kita ajak bicara kebutuhan apa yang paling mendesak dan paling yang paling dibutuhkan. Biaya rumah sakit apa gratis atau ditanggung? Jelas gratis itu, tapi nanti siapa yang membayar nanti kita diskusikan, tapi pasti ada yang membayar. Pemerintah akan membantu. Usai tinjauan langkah selanjutnya akan ngapain? Kami dengan pendamping ya, di sini yang baju biru itu adalah pendamping kami yang akan menindaklanjuti, ya, melakukan asesmen, kemudian ya memberikan dukungan yang diperlukan. Bantuan itu
yang tadi Pak dokter ya yang jelaskan ya, tapi yang ada di sini tadi yang sudah ada di kamar perawatan, memang rata-rata keluhannya adalah telinga, kita kan, ya. Tetapi bisa diajak dialog, mudah-mudahan lah bisa pulih. Ada satu yang di ICU memang yang masih dalam perawatan intensif yang nanti silakan dok dijelaskan bagaimana kondisi pasien kita. Silakan dok. Boleh majuan dikit dok? Pak, boleh majuan dikit Pak. Dok, boleh majuan dikit dok. Ya, izin saya menyampaikan kondisi terkini di Rumah Sakit JRC. Kita ada 15 pasien saat ini dirawat di Rumah Sakit JRC dengan kondisi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ada satu yang dalam kondisi kritikal itu dirawat hari ini di ruang intensif oleh dokter pediatrik intensif care kita. Kondisi pasien memang kemarin ada prosedur pembedahan emergensi dilakukan karena ada trauma pada saluran cerna yang bersangkutan dan ada tata laksana lanjutan yang akan kita siapkan. Jadi mungkin akan ada prosedur kedua untuk operasi lanjutannya terkait dengan kondisi kesakitan pasien. Sedangkan pasien yang 14 sisanya itu berada di ruangan kondisi stabil, memang ada beberapa yang hearing loss, ini sedang kita lakukan anamnesis dan diagnostik lanjutan oleh teman-teman dari dokter spesialis THT kita. Itu akan di review nanti untuk melihat seberapa berat kondisi gangguan pendengarannya. Cuman disampaikan Pak Menteri tadi, alhamdulillah yang sudah kami lihat pagi ini semuanya membaik ya Pak Menteri. Jadi kemarin saya waktu bertemu langsung di lapangan itu memang rata-rata nggak mendengar sama sekali dan mengeluh berdenging ya. Tadi sudah bisa diajak bicara, ngobrol dan diskusi dengan Pak Menteri. Jadi kami optimis akan bagus hasilnya. Memang ada 1-2 yang akan dilihat lebih lanjut yang memang perlu tata laksana lanjutan. Tapi secara umum jatuh ke tunarungu rasanya enggak ya. Untuk luka bakar sendiri dok? Gimana? Untuk luka bakar sendiri? Ya ini tadi saya sampaikan yang di lantai 6 ya, itu akan ada rencana operasi kedua untuk penanganan luka bakar ini. Itu parah atau kayak gimana dok? Gimana? Parah nggak luka bakar atau gimana? Ya kategori luka bakarnya itu kemarin kita review itu cukup luas, sekitar 30%. Kondisi pasien sadar atau tidak sadar? Masih dalam DPO, dalam pemberian obat, jadi ditidurkan. Iya, saya tambah sekali lagi terakhir saya sampaikan bahwa dari kami tentu ada 3. Pertama, perlindungan dan jaminan sosialnya. Maka termasuk dari soal biaya pengobatan segala macam nanti ini akan dibantu oleh pemerintah. Kemudian yang kedua nanti rehabilitasinya. Rehabilitasinya ada 2, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya, setelah itu yang ketiga nanti tentu dalam kerangka tindak lanjutnya adalah pemberdayaan. Mungkin ini akan disesuaikan dengan hasil asesmen. Saya kira itu ya. Satu lagi ramai diberitakan sosial media bahwa kedua korban ini adalah korban dulu. Apakah tadi saat berdialog dengan para pasien yang dirawat ada yang menyatakan hal itu kepada Pak? Ya, kita tunggu saja ya. Kita jangan berspekulasi. Dan tadi kami ketemu tentu tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk bicara lebih detail, tapi kami ajak mereka untuk berdialog. Secara umum mereka bisa mendengar dengan baik apa yang kami sampaikan. Yang kedua ya kita cerita-cerita ringan saja tentang posisinya di mana saat terjadi ledakan, kemudian apa yang mereka lakukan, itu aja yang ringan-ringan, dan di sebelahnya ada orang tuanya yang mendampingi, yang rata-rata orang tuanya juga sempat bertemu dengan putra-putrinya ketika di sekolah maupun ketika perawatan di sini. Jadi ringan-ringan. Nah, menyangkut soal hal-hal lain ya kita tunggu penyelidikan dari polisi. Kita perlu mendengarkan penjelasan resmi, tidak terbawa oleh berita-berita hoax, berita-berita yang mungkin belum tentu benar. Itu aja, bahwa nanti kebenaran kita itu seperti apa kita tunggu beberapa waktu ke depan ya. Posisi kan di sekolah Ya, trauma masih ada, masih nampak trauma, tetapi
dari hasil dialog saya dengan Pak Dokter tadi, saya lihat ada semangat kuat dari anak-anak untuk bisa segera sembuh. Ya, mudah-mudahan aja. Nah, doakan mudah-mudahan segera sembuh. Terus sudah ada komunikasi sama Pak Mendikbudrismen belum Gus soal langkah ke depan yang akan dilakukan? Kemarin kan Wamen udah kesini ya, Wamen Budrismen. Tentu kita akan koordinasi pada saatnya. Ya, yang prioritas sekarang ini mendapatkan layanan medis dulu. Ini yang prioritas. Prioritasnya mendapatkan layanan medis sampai nanti bisa keluar dari rumah sakit kembali ke rumah. Setelah itu kita lakukan asesmen lebih lanjut. Ya, pasti kami akan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Itu pasti akan kami lakukan. Ya, oke, terima kasih ya. Terima kasih. Kan masih Mungkin nanti ke rumah-rumah juga bisa langsung. tidak bisa seperti ini. Rumah nanti. Kita melakukan pendampingannya di rumah sakit dahulu kepada keluarga korban. Jadi yang penting sekarang sama orang tuanya dulu, ya, anak-anaknya medis dulu lah. Setelah itu baru nanti kalau sudah sampai di rumah, kita lihat nanti seperti apa. Ya, jadi prinsipnya kami akan mendampingi sampai benar-benar pulih. Kami akan mendampingi sampai benar-benar pulih. Mudah-mudahan bekerja sama dengan instansi dan juga pemerintah. Bisa-bisanya bedanya kemana Gus? Kita dulu masa pendidikan. Oh, kita bakal hari tanggal. Ya tunggu besok, tunggu hari tanggal 10 lah. Ya mudah-mudahan ya tinggal tunggu tanggal 10 nanti akan diumumkan pada waktunya, tetapi semua proses sudah dilewati. Oh bicara itu dah? Iya boleh. Ya boleh.